lalu nggak tahu gelar kita apa, lalu kita pinjam gelar yang diberikan oleh sekolah kita, tempat kita belajar dan sebagainya. Padahal nanti juga karena kita hanya pinjam, pulang-pulang nanti gelar itu nggak ada gunanya. Mau profesor, mau apapun gitu. Begitu sama-sama pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, dimakan oleh jenis cacing yang sama. Nah, jadi hari ini kita akan mendalami diri kita yang lebih dalam lagi. Jujur saya jarang mengupas hal seperti ini di Bali. Tidak pada seluruh orang Bali hal ini diceritakan. Sehingga mungkin gara-gara itu sampai teman-teman dari Bali datang ke sini. Saya tinggal di Kuta tapi yang di Bali malah milih ke sini. Tema besar kita di acara retreat kali ini, wellness camp ini, mungkin penyembuhan energi cinta yang menyembuhkan dengan kandepat. Bapak Ibu tahu kandepat? Tahu ya? Di Jawa mungkin namanya sedulur papak. Siapa di sini yang orang lain? Yang orang lain siapa? Ada yang ya, semua orang adalah orang lain. Selain diri kita, semua orang adalah orang lain. Itu kesadaran pertama. Ingat ya, kesadaran pertama, semua orang di luar diri kita adalah orang lain. Berharap orang lain sama dengan kita, itu sudah sesuatu yang aneh. Sudah jelas yang sebelahnya adalah orang lain, mengharapkan orang lain itu sama dengan kita. Kalau sama dengan kita itu bukan orang lain, itu namanya orang sama. Ingat ya, kamu kok nggak sama sih pandanganmu dengan aku? Ya sudah, itu sudah kita menafikan bahwa orang di sebelah kita orang lain. Pasangan hidup kita, anak kita, semua yang ada di luar diri kita adalah orang lain. Please, jangan pernah mengeluh, aku nggak cocok sama pasangan hidupku, aku ke sana, dia ke sini, selalu berbeda. Memang kita selalu berbeda karena dia orang lain, kita juga orang lain bagi dia. Kita bahkan tidak mengenali dia, dia juga tidak mengenali kita. Kebetulan saja pas barengan satu kendaraan yang bernama rumah tangga. Ya, nah sekarang kita akan mengenal bagaimana kita menyembuhkan diri kita dengan mengenal lebih dulu sesuatu yang lain yang nanti setelah kita ketemukan, kita akan kenal bahwa ternyata dengan cara ini kita melihat orang lain ternyata sama. Orang lain ternyata sama. Mau agama apapun, mau suku apapun, mau dari manapun datang, ada bagian yang sama di dalam diri kita semua yang membuat kita, oh ini kesamaan kita. Nah, sebelum besok kita bicara tentang tema besarnya energi cinta yang menyembuhkan, tentu kita harus kenal juga apa sih kandepat itu, ya, supaya kita tahu, oh ternyata ajaran kandepat ini ajaran teknologi tingkat tinggi di masa lalu, dan nanti Bapak Ibu akan bisa melihatnya. Karena dengan belajar mengenalkan kandepat, dari sini aja. Dengan belajar mengenalkan kandepat, kita akan mengenal diri kita yang sejati, sebagaimana bumi Atsanti ini adalah bumi tempat kita sebagai Atman mengenal siapa sejatinya kita di Nuswantara. Jadi Atma, Nuswantara, sejati kalau tidak salah padanya. Nah, jadi sebagai ruh di Nuswantara, Nuswantara sering dimaknai sebagai Nusa Antara, dua pulau besar di mana Atman, jiwa kita berada, yaitu apa? Pulau tubuh dan pulau pikiran kita sendiri, dan kita kadang terjebak di tengah-tengahnya sehingga kita lupa siapa jati diri kita. Kita akan mulai mengenalinya di sini sampai Bapak Ibu semua, kita semua benar-benar memasuki kedalaman supaya sadar bahwa kita ini sesuatu yang luar biasa, yang ketika mengalami sakit, mengalami apapun, keterpurukan dalam hidup ini, sebenarnya kita dengan mudah bisa menyelesaikannya. Setidak-tidaknya dengan mudah bisa menerima kenyataan. Karena penderitaan kita lebih sering terjadi karena kita menolak kenyataan hidup kita. Jadi, bicara tentang mengenal kandepat, mengenal diri sejati itu,
Enggak. Oke. Enggak mau tadi. Oke. Ya. Bapak Ibu lihat, siapa yang di sini sudah mengenal dirinya? Belum pasti ya. Karena kalau kita mengenal diri kita, pastilah kita sangat mengenal diri kita. Kemarin saya ngobrol sama Kang Abu, kita yang mengaku kenal diri kita, ternyata bahkan tidak tahu jumlah kumis kita, jumlah helai rambut kita. Ada yang kenal nggak jumlah helai rambutnya? Kenal nggak? Ya, jadi kita nggak benar-benar mengenal diri kita sebenarnya. Nah sekarang setidak-tidaknya kita kenal lebih dalam ini. Kelihatan nggak dari belakang? Ini kita melihat tubuh kita aja dulu ya. Bapak Ibu coba lihat, ini ada sistem saraf. Teman saya dokter Beni sudah hafal hal-hal seperti ini. Ini ada sistem saraf. Bapak Ibu, otak kita ini dibentuk, sekedar tahu, otak kita ini kalau di jus itu dibentuk dari karbohidrat, air, lemak, protein, garam-garam terlarut. Jadi kalau Bapak Ibu saya kasih tepung terigu, kasih air segelas gitu, campurkan dengan mentega, kemudian ditambahin dengan putih telur, ditambah garam dan gula, sedikit campur, lalu cetak sedemikian rupa menjadi sebentuk dengan otak. Kira-kira bisa mikir nggak? Cetakan kue yang dari bahan yang sama itu bisa mikir nggak? Nggak bisa mikir. Tapi otak kita yang dibentuk dari bahan-bahan yang sama, karbohidrat, air, mineral, protein, garam-garam terlarut itu bisa mikir. Yang sekarang Bapak Ibu mendengarkan dengan otak itu, mencerna dengan otak itu, kok bisa mikir. Dan sistem sarafnya ada dua, yang saraf yang disadari dan tidak disadari, saraf simpatis dan parasimpatis, bekerja sedemikian rupa memberi persarafan kepada organ-organ tubuh kita, bahkan memberi persarafan pada kandung kencing kita, memberi persarafan pada usus besar kita, yang dengan sedemikian rupa, dengan certiknya dia tahu mana yang harus duluan dikerjakan. Contoh, sering saya ceritakan, kalau Bapak Ibu buang air besar, biasanya dimulai dengan buang air kecil, baru buang air besar, baru ditutup dengan buang air kecil, dengan pesan bahwa apa? Kalau sudah buang air kecil terakhir, udah berhenti, jangan lama-lama nanti ambien. Itu pesan tubuh. Kalau kelamaan jongkok begitu. Tapi pernah nggak terjadi sebaliknya? Mau buang air kecil, didahului buang air besar, pernah nggak? Nggak pernah. Secerdas itulah otak kita. Sistem saraf kita ini secerdas itu. Bapak Ibu, kalau saya suruh membuat instalasi listrik sedemikian rupa di rumah, bisa nggak? Bisa sendiri nggak? Nggak bisa. Saya aja pasang instalasi listrik sendiri itu bisa di rumah, tapi menyerah dengan apa yang terjadi pada sistem saraf tubuh kita ini, luar biasa. Dan nanti kita lihat siapa yang mengerjakan ini. Ini baru sistem saraf, belum sistem jantung dan pembuluh darahnya sedemikian rupa. Di kaki kita ada katup-katup yang menyebabkan darah kita bisa dibantu mengalir ke atas karena untuk melawan gravitasi, sehingga kalau Bapak Ibu mau sehat silahkan jalan minimal 5.000 langkah sehari untuk membantu aliran darah kita lancar ke atas. Kalau enggak, kasihan jantungnya berat, memompa melawan gravitasi pula. Kalau kita gerakkan, dia dibantu oleh katup-katup di vena, pembuluh darah balik gitu. Jadi berbagai sistem ini dikelola sedemikian rupa, nanti darah-darah yang kotor itu dibersihkan di ginjal, disaring, sehingga hasilnya adalah air kencing, urin gitu. Kalau itu enggak beres, itu bisa meracuni semua. Ini sudah dijaga sedemikian rupa oleh sistem peredaran darah. Belum lagi sistem limfa ini, belum lagi sistem rangka kita ini. Sistem rangka kita dibuat rangka di sini yang melindungi bagian-bagian organ vital kita. Ya, benar-benar ini luar biasa. Nggak tahu bagaimana dia menciptakan. Ini juga sistem otot kita, sehingga ya bisa gerak ke sana kemari, bagian tertentu bisa gerak ke sana kemari. Ini baru beberapa sistem, Bapak Ibu. Siapa menciptakan ini? Tuhan. Setidak-tidaknya itu diajarkan kepada kita. Kalau Tuhan menciptakan kita,
sistem sedemikian rupa ini, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di luar apa di dalam? Di luar. Kalau Tuhan ada di luar, kira-kira pas saya di sini ada penciptaan ada dalam tubuh saya. Saat ini ada penciptaan ada dalam tubuh saya. Kalau nggak ada penciptaan, kira-kira saya bisa bertahan hidup nggak? Setiap saat sel saya ada yang mati, betul nggak? Diciptakan sel-sel baru dari dalam. Berarti Tuhan di luar apa di dalam? Di dalam, dan itu yang kita sibuk cari keluar. Sementara Sang Pencipta terus-menerus memelihara, menciptakan, melebur sel-sel mati untuk mengganti dengan sel-sel baru. Terus bekerja. Lalu kita sibuk mencari yang menciptakan itu keluar kemana-mana. Oke, nanti kita belajarnya. Ini setiap kata yang saya ucapkan nanti akan ada linknya. Jangan sampai ada yang hilang. Sekali paham, langsung oke, gitu ya. Ini semua ada di sini. Nah, nanti kita lihat lebih dalam lagi. Ini baru kesempurnaan dan keajaiban diri kita di bagian ya sistem yang luar ini. Yang lebih detail lagi itu ada di sini. Oke. Kalau Bapak Ibu lihat ini berbagai organ kita ini. Organ reproduksi, ada sel apa namanya? Ovarium, ada uterus, apa? Ada ovarium, ada uterus, ada indung telur, ada rahim kita. Ada ini alat kelamin laki-laki, kemudian ada sistem pencernaan, ini ada ginjal. Kebayang nggak Bapak Ibu? Siapa yang membentuk ginjal harus berbentuk seperti ini? Hati harus seperti ini. Apa namanya? Paru-paru harus seperti ini, otak harus seperti ini, jantung harus seperti ini, paru-paru. Ini apa nih? Saya nggak lihat. Ini diafragma kita. Siapa yang memikirkan bentuknya harus seperti ini di dalam? Kebayang nggak? Kebayang nggak siapa yang membentuk? Kenapa harus ada 2 ginjal? Kenapa harus ada 1 saja kandungan empedu kita seperti ini? Apa gunanya? Macam-macam ini. Ini kalau Bapak Ibu masuk ke kedokteran akan benar-benar kagum dengan kesempurnaan persiapan peralatan-peralatan internal kita yang tugasnya hanya satu, menjaga tubuh kita tetap hidup. Kalau di mobil ini mungkin karburator, ya, tempat di mana kita mendapatkan udara. Jantung ini mungkin seher ya, katupnya yang terus memompa. Nah, kemudian ini mungkin sumber cairan, sumber bensin kita, energi kita di sini, ya. Ini luar biasa, kerjanya luar biasa, dan tanpa kerja yang saling mendukung secara internal ini akan terjadi masalah. Perhatikan benar-benar organ ini secara diri kita. Kenapa saya minta perhatikan? Karena besok ketika belajar tentang ilmu penyembuhan, keajaiban metafisik, Bapak Ibu harus bisa menggambarkan, membayangkan, oh, kalau saya bicara tentang jantung, ya, saya harus bisa memvisualisasikan di mana dia berdiam, apa kerjanya, bagaimana kondisinya, dan seperti apa kesembuhan yang saya inginkan. Bapak Ibu harus tahu, jangan sampai memikirkan kesehatan jantung yang dibayangkan gambar ini, nggak nyambung. Ini ginjal, ya. Kebayang maksud saya? Ya, jadi kita hanya bisa memvisualisasikan sesuatu yang pernah kita lihat. Kalau misalnya jantung seperti ini, kita ingin jantung kita sehat, kuat, dan sebagainya, kita harus tahu seperti apa yang normal, sehingga kita bisa visualisasikan, oh, seperti ini yang saya inginkan jantung saya. Nah, ini. Dan semua organ dalam seperti ini tercipta secara pelan-pelan dari apa? Dari sesuatu yang luar biasa ketika berjumpa, yaitu sel telur dan sel sperma. Sel telur dan sel sperma. Bapak Ibu tahu, setiap kali terjadi proses reproduksi, seorang laki-laki akan mengirimkan ratusan juta sel sperma ke dalam tubuh pasangannya yang wanita, hanya untuk kemudian mengizinkan 1 sel sperma saja yang menang dan berhasil menembus. Begitu 1 ditembus, ini akan menguat telurnya, menguat kulitnya, zona pellucida namanya, mengeras, sehingga yang lain nggak bisa. Bayangkan kalau misalnya ini tetap menerima sampai 1000 sel sperma, mau kembar 1000 gimana caranya coba?
Kembar 2 aja beratnya, apalagi kembar 1000 karena masuk 1000 kan. Nah, cukup 1. Tapi apa sih tujuannya? Apakah sang pencipta yang bekerja di dalam itu begitu bodohnya sehingga hanya untuk membuahi 1 sel telur dengan 1 sel sperma harus disemprotkan ratusan juta sel sperma? Ada pesan apa dari semesta di sana? Pesannya adalah bahwa siapapun sel sperma yang berhasil menembus melalui perjuangan berat dengan waktu hidup 3 hari, kalau nggak ketemu sel telur dalam tempo 3 hari, dia tidak akan mengalami apa-apa dan dia mati. Dan begitu melewati jalan lahir ibu dari bawah, nyeberang di sini dalam waktu 3 hari, berenang pelan, dihadang oleh jaring-jaring di leher rahimnya ibu, di vagina banyak lagi bakteri-bakteri yang lain. Itu harus dilintasi oleh sel sperma yang lolos. Sampai di sini dia kebingungan. Di sini udah kebingungan. Sel sperma punya mata nggak? Nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya otak, apalagi waktu hidup hanya 3 hari. Tapi dia selalu tahu di mana ada sel telur yang sedang dilepaskan, apa di kiri, apa di kanan. Kalau tersesat, menemukan di mana tempat dia akan mencapai ledakan gitu. Kita kemarin ngobrol sama Kang Abud, tempat di mana dia akan menemukan sel telur untuk mengalami ledakan semesta, maka dia gagal. Kalau sel telurnya dilepaskan di kiri dan dia perginya ke kanan, mati dia. Dalam kondisi tidak punya mata, dia tahu apa yang memanggil dia, menggerakkan dia ke kanan. Panggilan kimiawi yang disebut chemistry. Makanya suatu ketika yang pertama menyebabkan kita jatuh cinta bukan karena kecantikan dan sebagainya, tapi karena chemistry kita kepada seseorang. Jadi sejak sperma itu kita sudah mengalami sebuah tarikan chemistry, frekuensi yang sama, chemistry yang pas itu, sehingga akhirnya apa? Cinta diri kita sudah dimulai dari proses itu, dan akhirnya kita bisa masuk dari ratusan juta sel sperma satu yang memenangkan pertempuran itu, dan sampai ada saat ini hidup di sini kita adalah para juara. Tepuk tangan untuk kita semua. Para juara dari satu sel sperma yang hanya diberkahi hidup 3 hari. Kalau gagal mati, dan ketika ketemu sel telur akhirnya menjadi terus membelah. Dan sekarang setelah begitu lahir jadi anak, jadi bayi, kita diberikan masa hidup setidak-tidaknya 88 tahun kalau nggak sakit. Dan di usia 88 tahun, kalau kita mudah menyerah, mudah putus asa, maka kita kalah dengan siapa diri kita dulu ketika menjadi sperma dengan berkah hidup hanya 3 hari. Kebayang nggak? Jadi lihat kembali, tengok kembali foto kecil kita waktu jadi sel sperma yang hanya punya waktu 3 hari. Kapan kita putus asa? Ya, tengok diri kita. Dulu saja kita tidak putus asa, masa diberi waktu umur rata-rata 88 tahun kita menyerah dan putus asa? Jangan sampai. Otak kita udah gede, ya, mata kita bisa melihat apa saja, mulut kita bisa minta tolong kepada orang-orang. Kenapa juga kita harus mudah putus asa di tengah permasalahan hidup yang tidak separah yang dialami oleh sperma ini? Mereka adalah sperma yang terzolimi di masa kecil. Kenapa demikian? Ya tadi saya cerita, dibully sama berbagai jenis bakteri dan kuman-kuman di jalan lahir, jalan rahimnya ibu. Kemudian masuk ke tempat yang gelap gulita, nggak tahu kemana arah kiri apa kanan, nggak ada yang menuntun kecuali dituntun oleh chemistry. Nah, ya disitulah sperma ini mengalami kepasrahan. Kemanapun aku dituntun oleh panggilan chemistry, aku ke sana. Dan ketika sekarang bukan hanya kita dituntun oleh semesta yang maha agung, kita dituntun oleh orang-orang yang bisa membantu kita ini juga mudah menyerah. Bayangkan diri kita, renungkan betapa mudahnya dulu kita menyerah pada apa yang kita sebenarnya bisa bereskan. Oke, sampai sini dapat ya? Oke, next. Ini kesempurnaan dan keajaiban diri kita dalam proses penciptaan. Oke. Bagaimana bisa sel sperma yang membawa
pesan genetik dari seorang ayah, sel sperma kebayang nggak ukurannya seberapa? Lebih kecil dari debu. Ya. Bukan hanya lebih kecil dari debu, bahkan jauh lebih kecil daripada meja ini. Oh ya pasti. Dan sel telur itu ukurannya seperti kalau kita bikin huruf I titik, nah kira-kira segitu. Dan dia membawa pesan dari ibu. Tetapi apa yang tersembunyi di balik DNA yang tersimpan pada sel sperma dan sel telur itu, ketika membelah tadi yang terjadi apa? Ketika membelah tadi yang terjadi adalah ketika membelah tadi yang terjadi adalah pembelahan sedemikian rupa, membentuk apa? Tubuh manusia dengan berbagai jaringan tadi, dengan berbagai organ tadi. Kebayang nggak sekarang? Kebayang nggak? Satu sel sperma dan sel telur yang tampaknya tidak berwujud, hanya menyimpan kode genetik. Begitu membelah menjadi diri kita, dia menciptakan menciptakan organ-organ yang kerjanya sedemikian rupa. Kalau Bapak Ibu lihat detailnya lagi luar biasa. Sampai sini ngerti maksud saya? Betapa luar biasanya otak bekerja, segala macamnya bekerja. Padahal dia membelah menjadi dari satu sel benih, kemudian mengalami diferensiasi, pembedaan yang padahal sel yang sama. Sebagian menjadi sel jantung, sel paru-paru, sel ini dan seterusnya. Itu yang nuntun mereka berubah itu siapa? Coba, kebayang nggak? Kalau Bapak Ibu saya kasih bahan-bahan seperti itu bisa nggak? Nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Nah, bagaimana ini? Saya nggak pakai, kayaknya bermasalah. Bagaimana bisa sel sperma yang maha kecil itu bisa mengalami sesuatu proses pembelahan yang luar biasa membentuk diri kita yang maha sempurna? Karena karena kita lihat, kita harus tahu ada apa di dalam sel sperma. Nanti kita lihat ya. Oke, saya cerita sampai sini ya. Dulu Bapak Ibu ada anak? Ada anak dulu? Dulu nggak ada. Dulu kita sel sperma. Sebelum kita sebagai sel sperma, kita ada nggak? Nggak ada. Kita ada di dalam kosong. Nah, saya kasih lihat sekarang ya. Dulu, oke. Oke, ini sebenarnya gelap Bapak Ibu ya. Di masa lalu, alam semesta itu belum ada apa-apa. Kita belajar tentang alam semesta dari diri kita belajar diri kita dari alam semesta. Di masa lalu, alam semesta itu belum ada apa-apa, benar-benar ruang kosong. Ruang kosong yang dalam bahasa Jawanya disebut anarawang anaruwung. Bahkan dalam bahasa Jawa ya. Duk tanhane paran-paran. Ketika belum ada apa-apa, semuanya sunyi senyap, hanya ada kehampaan. Tetapi sesungguhnya di dalam kehampaan itu ada sesuatu yang mengisi segenap ruang kosong. Di sini dapat ya? Siapa yang mengisi segenap ruang kosong itu? Yang ada sebelum alam semesta ini ada siapa? Sang Pencipta. Sang Pencipta itu siapa? Dia adalah ini kecerdasan semesta tak terbatas ini yang diajarkan kepada saya. Jadi sama dengan Mbak Dani, dulu ruangan ini kan tidak ada apa-apa, seperti cuma ruangan, belum ada bangunan apa-apa. Tapi yang ada adalah arsitek yang memandang tempat ini lalu menjadikannya bangunan-bangunan seperti ini. Nah, di ruang kosong alam semesta itu belum ada apa-apa, hanya ada kecerdasan semesta Tuhan yang kemudian kita beri nama Tuhan. Kecerdasan semesta inilah yang kemudian menunjukkan kemampuannya melakukan usaha penciptaan. Dari kemampuan melakukan usaha itulah yang disebut kemudian dengan energi. Di sini dapat, karena dalam ilmu fisika energi adalah apa?
kemampuan melakukan usaha. Jadi sudah ada dua, Tuhan sebagai apa tadi? Kecerdasan. Ya, berikutnya Tuhan sebagai energi. Nah, Tuhan sebagai energi. Energi inilah yang kemudian memadat, ya, dia memadat menjadi materi semesta. Contohnya gini, Bapak Ibu kalau lihat apa pohon apa kan? Ada pohon mangga, pohon mana ada ya? Pohon pepaya, ada anggaplah di sana ada padi, ada nangka dan sebagainya. Mereka dapatnya dari mana buah-buah? Kalau kita makan buah itu kita dapat energi nggak? Dapat. Di mana mereka bisa mendapatkan energi buah-buahan itu? Dari cahaya matahari. Kalau nggak ada cahaya matahari, nggak ada tumbuh-tumbuhan bisa hidup, betul nggak? Jadi energi cahaya matahari memadat jadi makanan, persis. Jadi energi memadat jadi materi. Jadi Tuhan berwujud di tiga. Satu apa tadi? Kecerdasan, energi, materi. Ini tolong dipegang sampai kapanpun, karena ini kunci memahami segala rahasia kehidupan ini. Kecerdasan, energi, materi. Inilah yang trinitas lah. Oke. Sampai sini dapat ya, pegang terus ya. Nanti akan mengerti. Jadi contoh nih, sederhananya apa? Kalau kita kerja, kita ini kuliah ngapain? Kita belajar ngapain? Supaya dapat kecerdasan. Tapi kalau kecerdasan setelah kita kuliah, setelah kita belajar banyak, tidak kita gunakan untuk bekerja, menggunakan energi, dia memadat menjadi materi nggak? Makanya pintar dulu, kecerdasan meningkat, gunakan jadi kerja, energinya, baru akan dapat tiap bulan materi yang memadat karena pekerjaan itu. Ini sederhana, termasuk dalam semua hal. Nah, di alam semesta itu, ya, ketika energi itu mulai memadat menjadi materi, itu banyak. Ya, ada materi yang terkecil yang walaupun hanya mungkin digambarkan, yang kemudian disebut sebagai atom. Banyak sekali atom-atom di alam semesta ini. Bapak Ibu kalau pegang ini ada debu nggak di sini? Sekarang dibersihkan nanti ada debu lagi nggak? Debu lagi. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai debu-debu kosmik. Di alam semesta ini menjadi debu-debu kosmik. Nah, di kamar setelah bersih, jika kamar ditinggalkan lama berdebu nggak? Lama-lama berdebu. Kalau terus dibiarkan berdebu, jadi penuh nggak debunya? Bahkan jadi semacam tanah gitu. Nah, jadi debu-debu kosmik ini begitu banyaknya di alam semesta. Saking banyaknya di alam semesta, yang terjadi adalah seperti ini. Debunya banyak sekali, termasuk yang jadi awan dan sebagainya itu atom-atom yang merupakan debu-debu kosmik. Nah, inilah yang kemudian memadat. Ya, debu-debu kosmik ini memadat, terus memadat ketika mendingin. Jadilah dia bagian dari alam semesta. Ada galaksi-galaksi seperti ini. Ini debu-debu kosmik. Jadi ini atom-atom. Jadi ini semua adalah apa tadi? Materi. Ya, ada energi nggak di situ? Ada kecerdasan nggak di situ? Ada. Makanya di alam semesta ini ada kecerdasan, ada energi, ada materi, sehingga dia terjaga sedemikian rupa. Nanti malam kita lihat bulan purnama. Bulan itu sangat kecil dibandingkan ukuran bumi. Juga sangat kecil bumi dan bulan dibandingkan ukuran matahari, betul nggak? Tapi siapa menempatkan jarak bumi ke bulan, bumi ke matahari sedemikian rupa? Nanti pada saat terjadi gerhana matahari, ukuran bulan yang kecil bisa tepat menutupi ukuran matahari. Yang ngatur jaraknya siapa? Inilah contoh kecerdasan semesta. Pernah lihat titik-titik bintang nggak? Oh, ini kayaknya bintang pari atau bintang layang-layang. Pernah nggak? Yang naruh tempatnya sedemikian rupa nggak pernah berubah siapa? Itulah kecerdasan semesta. Kebayang ya? Jadi di alam sana ada kecerdasan semesta yang menempatkan sedemikian rupa, di dalam diri kita juga sama. Nah, next. Nah, ini sebagian dari debu-debu itu kemudian memadat sedemikian rupa, menjadilah dia ini matahari dan ini bumi. Jadi ini semua materi dan energi yang ditempatkan sedemikian rupa dengan cerdasnya tidak saling bertubuhkan satu sama lain. Jadi nggak akan terjadi kiamat ya. Ini matahari, bumi tempat kita berdiam. Kira-kira bumi Arsanti ada di mana tuh? Nah, bumi Arsanti ada di sini. Bukan di sini, di sini. Ya. Nah, kita lihat bumi kita ini dari DNA. Ya. Kemudian settler Bapak Ibu, diri kita dulu. Nah, ini settler. Ini juga luar biasa nih.
Yang membentuk kayak gini tuh, ini maha kecil ini. Yang membentuk kayak gini tuh gak ngerti kita bagaimana dia bisa terbentuk dan membawa berbagai wujud di dalamnya yang begitu cerdas. Ada mitokondria juga, ada nanti lapisan yang disebut zona pellucida yang akan mengeras. Itu mana dia? Zona pellucida ini akan mengeras nih kalau ditembus sama sel sperma yang putih-putih ini akan keras sehingga nggak bisa ditembus lagi. Yang menciptakan dan memprogram sel telur seperti ini siapa? Tuhan. Dan Tuhan ada di mana? Nggak ada Tuhan dari luar begini-ginikan. Semua orang nggak ada. Tuhan di dalam sebagai kecerdasan semesta di setiap atom yang kemudian membentuk sel telur ini, materi-materi ini. Jadi sejak sel sperma dan sel telur, kita ini adalah sesuatu yang cerdas. Tuhan yang berdiam di dalam atom-atom membentuk DNA, membentuk sel sperma dan terusnya. Sampai hari ini Tuhan sedang bersama kita dan kita sibuk mencarinya di luar. Oke. Nah, ketika mengalami penyatuan, ini sel sperma dan sel telur mengalami penyatuan, terjadilah pembuahan. Ini ledakannya luar biasa. Kalau bom nuklir yang Israel ngirim, misalnya satu kali meledak selesai. Tapi begitu sel sperma ini kayak torpedo ini menembus bumi ini, ledakannya berkali-kali, bukan hanya satu kali ledakannya. Semakin dia meledak, dia dapat energi tambahan. Kalau nuklir meledak, meledak habis. Kalau nggak meledak ya mati. Ini nggak, dia terus meledak. Sehingga yang terjadi apa? Terjadilah ledakan-ledakan yang terus menerus. Ini sel sperma mencari ini, kehebatan sel sperma. Nah, oke. Nah, setelah dia mengalami pembelahan, inilah kita mulai masuk ke apa yang kita sebut sebagai ajaran yang orang tua dulu menyebutnya ajaran Kandepat. Apa itu Kandepat? Kanda itu berarti saudara, Pat itu berarti 4. Dari sini kita mulai belajar mengenal diri kita sebagai sang diri dan saudara 4 kita. Nanti kita lihat lebih dalam ya. Nah, dari sinilah kita mulai berkembang. Orang tua dulu di zaman belum ada mikroskop, dunia kedokteran nggak berkembang. Di Jawa dan di Bali masih di bawah itu. Mereka bahkan bisa memberi nama. Unsur laki-laki diberi nama Kamopeta, Sukle, Kamojaya dan sebagainya. Ini hanya sekedar nama. Tapi bagaimana mereka bisa melihat ada benih di dalam sel sperma? Kan belum ada mikroskop elektron waktu itu. Kemudian pada wanita diberi nama Kamoban Swanita, makanya kita disebut wanita. Karena ada apa? Benihnya disebut Swanita. Sebutnya Kamaratih, Dewi Ratih, Dewi Bulan. Ya, makanya orang tercerahkan itu ketika mengalami penyatuan, tercerahkan itu kan blowing, ledakan. Wah, ledakan pencerahan. Ketika apa? Sang jiwa dalam diri kita bertemu dengan Dewi Ratih bulan nanti, pencerahan di bulan nanti. Ya, oke. Kemudian pertemuan ini disebut sebagai pertemuan Sukla Swanita. Jadi kalau orang menikah tanpa melakukan kawin tanpa prosesi pernikahan, ini orang yang disebut orang yang anaknya nanti disebut anak yang capa, anak yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena mereka hanya tercipta dari nafsu, bukan dari kesungguhan doa minta izin kepada semesta untuk menciptakan bayi-bayi baru. Datangnya dari ini. Ya, oke. Ini hanya cerita tentang bagaimana orang tua dulu bahkan bisa memberi. Setelah kedua benih menyatu disebut sang bubur rumakat. Ini sebuah nama. Sang bubur rumakat itu seperti gambaran tadi, sel sperma sel telur menyatu disebutnya sang bubur rumakat. Mereka bisa memberi nama, berarti mereka mengetahui ada bendanya, betul nggak? Bagaimana orang tua dulu bisa tahu ada proses pembelahan, penyatuan itu? Tahunya dari mana coba? Ini hebatnya orang tua kita dulu. Gak usah kagum dulu dengan ajaran luar, tapi lihat bagaimana orang tua kita dulu tahu. Dan setelah kental menjadi sel telur disebutnya Sang Hyang Antika Jati. Sudah bisa memberi nama pula. Bagaimana ketika dia sudah menyatu dan mulai mengeras itu, mengental itu, mengeras tadi disebutnya Sang Antika Jati. Kalau mereka nggak melihat apa yang diberi nama, coba tolong beri nama benda ini, tapi bendanya nggak kelihatan. Apa mau diberi nama coba? Kalau kita nggak melihat bendanya. Kalau ini apa namanya?
Jelas, karena kita melihatnya. Nah, orang tua dulu memberi nama ini kan karena dia melihatnya. Orang-orang suci masa lalu. Sehingga teknologi ini sudah ada sejak zaman dulu. Kita hanya perlu merenungkannya. Nah, kenapa mereka bisa memberi nama? Gini ceritanya. Ini adalah kecerdasan menjadi energi, memadat jadi materi, betul nggak? Energi dan materi dipelajarin oleh orang barat dengan sains, sehingga mereka bisa menemukan mikroskop elektron untuk bercerita. Tapi orang tua dulu belajarnya langsung pada sang kecerdasan melalui pelajaran spiritual, sehingga mereka dapat memberi nama. Yang memberitahu siapa? Padahal mereka nggak punya alat-alat untuk ini. Kalau orang barat mempelajari energi dan materi, tentu mereka butuh alat untuk melihat. Kalau orang tua dulu nggak pakai alat-alat, mereka langsung mendapatkan wahyu dan sebagainya. Siapa yang ngajarin mereka? Ya kecerdasan. Seperti kecerdasan semesta tahu bagaimana caranya menciptakan sel sperma. Yang ngajarin siapa coba? Nggak ada. Mereka tahu aja. Nah, ingatan tentang itulah dibawa oleh orang-orang tua dulu, yang di dalam DNA-nya tersimpan. Dulu aku pernah jadi sperma, aku pernah begini. Itu yang memberitahu kepada dirinya, sehingga nggak usah melihat, dia bisa tahu dulu saya jadi apa. Kebayang maksudnya sampai sini? Ya, bayangin. Nah, jadi kita hanya mengingat apa yang dipelajarin orang tua kita dulu dengan ini. Nah, ini nggak terlalu penting ya. Kemudian setelah janin 2 bulan disebut sang Pratima Jati, diberi nama lagi. Gimana mereka melihat bayi usia 2 bulan? Nggak tahu saya. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita dulu dari satu sel sperma, satu sel telur, kita menjadi satu sel benih yang kemudian membelah jadi ini, jadi 2 membelah jadi 4 jadi 8 jadi 16 dan seterusnya. Membelah sedemikian rupa, pembelahan itulah kemudian mengalami perbedaan sampai apa? Ini, kita menjadi seperti bayi ini. Bayangkan, kita ini adalah sejak belum ada menjadi ada, dan kelak sampai tidak ada lagi, sudah terus menerus bercengkrama dengan Tuhan sebagai apa? Sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Abaikan imajinasi kita tentang Tuhan sebagai A, B, C dan sebagainya, nanti kita bingung. Kalau kita melihatnya sebagai kecerdasan semesta, bahkan kita bisa melihat Tuhan di sini. Ini buatan manusia apa siapa? Buatan Tuhan. Memang Tuhan nyatu-nyatukan begini? Enggak. Tuhan sebagai kecerdasan semesta menciptakan begini. Pernah membedakan enggak aroma bunga mawar yang berbeda-beda, baunya beda-beda, dengan melati juga beda-beda? Tanahnya sama apa enggak? Airnya dicampur aroma melati dulu enggak? Enggak kan? Airnya sama, tanahnya sama, udaranya sama, mataharinya sama, tapi dengan hebatnya mereka bisa menciptakan vakum-vakum yang berbeda. Betul nggak? Aroma yang berbeda. Kalau kita nggak kenal Tuhan sebagai kecerdasan semesta, kita nggak akan mengerti bagaimana semesta itu bisa di situ. Makanya ini yang disebut oleh agama Islam apa? Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Karena kita akhirnya bisa melihatnya hadir di mana-mana dalam setiap ciptaan. Oke. Ini sehebat ini di dalam diri kita, ciptaan di dalam diri kita sehebat ini. Dari satu sel sperma, sel telur, dan luar biasanya. Jadi kita adalah bagian dari sang pencipta itu sendiri yang terus bekerja di dalam. Oke. Nah, begitu kita masuk dalam penciptaan, yang terjadi itu apa? Penciptaan di dalam diri kita, ini kita, ya, di proses kita. Ini dalam 1 minggu kita baru berwujud seperti ini, 2 minggu, 3 minggu mulai kita terbentuk ya. Ini mulai ada plasenta, ari-ari dan sebagainya. Nah, baru pelan-pelan saya mengajak Bapak Ibu mengenal. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Begitu kita ada di dalam rahim, mulailah terbentuk ini ya. Ari-ari mulai terbentuk. Pada kehamilan, sejak awal ari-ari sudah mulai terbentuk dan sempurna pada minggu ke-10. Pada minggu ke-10 sudah mulai sempurna. Dan sejak dia terbentuk sempurna itulah, pada minggu ke-12 air ketuban sudah mulai terbentuk. Air ketuban sudah mulai terbentuk. Kemudian darah kapan terbentuk? Di minggu ke-6 sampai ke-7, nggak usah dihafalin, yang penting tahu.
6 sampai ke 7 mulai terbentuk sel-sel darah di organ bayi itu sendiri. Ya. Di organ bayi, di sumsumnya bayi sudah mulai terbentuk, sehingga lama-lama kita tidak minta lagi darah dari ibu karena sudah bisa membentuk sendiri. Dan pada minggu ke-20 kita sudah mulai dilapisi, bayi sudah mulai dilapisi oleh lemak-lemak putih. Pernah lihat lemak-lemak putih pada bayi? Nah, semua ini yang disebut sebagai saudara empat, sedulur papat. Air ketuban itu melindungi sang janin di dalam kandungan. Kalau tidak, yang terjadi apa? Nggak ada shock breaker. Kalau ibunya jalan goyang-goyang begini, apalagi sudah hamil lari-lari begini, benturan terjadi, apa yang terjadi? Air ketuban kurang dari 800 cc itu mati bayinya. Pernah nggak? Air ketubannya kering, bayi mati. Jadi air ketuban sangat melindungi kita selama kita ada di dalam rahim ibu. Dari sini dia sudah melindungi kita. Salah satu saudara empat kita ini sudah melindungi kita. Kemudian ari-ari, kalau nggak ada ari-ari, kita bisa hidup nggak? Nggak ada. Ari-ari ada di jalan lahir saja, di rahim ibu di bagian bawah aja berbahaya. Disebutnya placenta previa. Jadi kalau ari-ari lahir duluan, mati bayinya. Sehingga kalau ari-ari menutupi jalan lahir, terpaksa diseksiu, dioperasi. Tentu dia melindungi kita. Darah apalagi, kalau bayi nggak bisa menghasilkan darah, itu dapat darah dari mana coba? Nah, nggak dapat energi. Ini lamas atau lemak-lemak putih itu kalau tidak dibentuk di dalam tubuh janin, apa yang terjadi? Kebayang nggak berendam 9 bulan di dalam rahim ibu? Kalau bapak ibu saya suruh berenam 2 hari, 3 atau seminggu ini lah dalam bathtub, mau nggak? Di kolam berenam 1 minggu, mau? Itu bayi yang lemah itu 9 bulan berendam di dalam air ketuban dan dia tidak apa-apa. Lahir-lahir segar aja dia. Karena apa? Ada lemak yang memisahkan bayi dari air ketuban. Lemak juga menjadi pelumas. Kalau nggak ada lemak, begitu dia lahir nyangkut. Tapi karena ada pelumas langsung zzz, gitu. Nah, jadi kita lihat sudah sampai di sini dapat. Jadi saudara empat ini sudah melindungi kita sejak di dalam rahim. Ada kecerdasan nggak pada ini? Ini materi air ketuban, materi ari-ari, materi darah, materi lamas. Jangan lupa ya, materi, energi, kecerdasan. Ada energi nggak di air ketubannya? Ada. Energi yang mencegah kita terbentur. Ada energi nggak pada ari-ari? Ada pasti. Nah, dalam energi-energi ini ada kecerdasan. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, oke. Begitu ari-ari lah ini nama-nama ya, nama-nama nggak penting sekali diingat ya. Jadi saudara empat kita itu ketika di dalam rahim diberi nama. Ada yang namanya babu lembana. Ini ari-ari apa namanya, air ketuban. Air ketuban kita diberi nama babu lembana. Kemudian darah kita diberi nama babu abra. Ari-ari kita diberi nama babu kekeret. Bisa diberi nama oleh mereka, orang tua kita dulu. Yang apa namanya, yang lamas, yang lemak-lemak atau pernicaciosa diberi nama babu ugian. Dan kita disebut babu bergenjong karena nggak diam-diam, mulai gerak-gerak. Ya, disebut babu bergenjong kita dulu waktu kecil. Ya. Nah, sekarang begitu kita lahir, apa yang terjadi? Kelahiran dan perpisahan dengan kandang empat. Ini kita mulai lahir, kita mulai keluar ya. Saudara empat kita itu melindungi kita enggak? Iya. Yang pertama lahir apa? Air ketuban yang pertama lahir. Maka di Jawa disebut kakang kawah, adi. Kenapa disebut kakang kawah? Lahir duluan. Kenapa harus air ketuban lahir duluan? Karena air ketuban akan membilas jalan lahir, disemprotin dengan tekanan tinggi. Terus. Jadi kalau enggak itu ditoreh malah air ketuban. Di selaput ketuban toreh biar airnya lepas. Jadi air ketuban itu membilas dalam lahirnya ibu, di vaginanya ibu dibilas, dilicinkan pula. Nah, setelah itu baru nanti darah yang keluar. Darahnya apa? Ketika leher rahim ibu mengecil bahkan robek. Kalau enggak dirobek sama dokternya. Darah keluar, ya. Setelah bayinya lahir, menyusul apa kemudian? Ari-ari. Ari-ari yang keluar. Kalau ari-ari duluan lahir,
berbahaya. Makanya disebut ari. Setelah dipotong tali pusatnya baru dia nggak bisa bernapas di luar, udah beres dah. Setelah ari-arinya lahir baru dibersihkan putih-putihnya, betul nggak? Nah, jadi inilah proses kita, proses kelahiran kita dibantu juga oleh kandepat kita, saudara empat kita. Nah, jadi selaput ketuban pecah, ini yang saya ceritakan tadi, ya. Terus prosesnya terjadi hari-hari, nah lapisan lemak. Nah, dari sini selesai di 4 ini ya, dan masing-masing udah jalan. Setelah itu apa yang dilakukan oleh orang Jawa, oleh orang Bali, atau oleh tradisi-tradisi tertentu? Ari-arinya, air ketubannya lamas ditanam atau dilarung. Jadi anggaplah ditanam, jangan dilarung, ya, ditanam. Ketika ditanam, ini tadinya ari-ari air ketuban darah itu kan materi kan, benda cair, benda padat ya. Ketika dia ditanam, kira-kira setelah sekian lama masih ada nggak dia? Kalau materi terurai menjadi apa? Jadi apa? Lupakan teorinya. Kecerdasan, energi, materi. Kalau materi terurai jadi apa? Apa? Energi. Udah. Materi mereka terurai jadi energi. Nah, kemanakah energi saudara empat kita itu perginya? Perginya ke alam semesta ini kembali. Yang padat kembali ke padat, yang air kembali ke air. Nah, dari sini nanti akan kelihatan. Ya, dalam hukum fisika disebut hukum kekekalan energi, betul nggak? Energi tidak diciptakan, tidak dimusnahkan, tidak dilahirkan, hanya berubah bentuk. Nah, ketika tadinya dia memadat jadi ari-ari, darah, air ketuban, lamas, begitu dia hancur kembali menjadi energi yang juga terus melindungi kita. Nanti kita lihat, mereka terus melindungi kita. Ya, jadi wujud materialnya sirna menjadi energi yang cerdas. Kemana-mana dia terus melindungi kita. Dulu ketika di rahim ibu, energi cerdas kandepat yang bernama ari-ari itu mengirimi kita antibodi. Kalau kita sakit, betul nggak? Dikirim kita antibodi dari ibu. Sekarang ari-ari itu bentuk ari-ari kayak apa? Kayak gundukan, kayak gunung. Begitu keluar dia menjadi gunung dan hutan. Energinya gabung di situ. Dari situ dia menjaga kita. Dengan cara apa dia menjaga kita? Dia meramu dirinya sendiri menjadi pohon-pohonan obat. Kalau kita sakit, kita mengambilnya di sana. Makanya diajarkan oleh tetua dulu, termasuk orang-orang Badui, jangan merusak hutan, jangan merusak pohon, karena di sana energi ari-ari yang dulu menjaga kita di rahim ibu kita, sekarang menjaga kita di rahim ibu pertiwi. Jadi ada orang, makanya orang-orang tradisi orang dulu tuh berterima kasih pada pohon. Itu bukan musyrik. Itu mereka berterima kasih, mereka bukan memuja pohon, bukan memuja pohonnya, menghormati pohonnya dan berterima kasih kepada kecerdasan semesta yang berdiam di dalam pohon itu, yang terus menciptakan meramu-ramu, tanaman obat, tanaman energi. Kalau mereka nggak menjadikan dirinya pohon untuk bikin buah ini, buah itu, ketela, padi dan sebagainya, jadi apa coba? Bisa hidup? Nah, kita nggak bisa. Nah, visi dapat ya? Oke. Jadi energi cerdas kandepat itu, yang tadinya material menjadi energi cerdas, itu menyebar ke seluruh alam semesta. Sehingga kalau kita tidak baik memperlakukan alam semesta raya, di mana ada energi cerdas saudara empat kita di situ, lalu kita berharap minta kesembuhan, minta kesuksesannya, itu sama dengan film Deka Sembung bahwa golok. Sudah nggak nyambung dan goblok. Kita ketemu orang, kamu kurang ngajar, kamu bantuin aku dong. Dipukulin, mau bantu nggak dia? Nggak mau. Kita nyakitin hutan, nyakitin sungai, nyakitin samudra, nyakitin udara, lalu kita, ya Tuhan alam semesta tolonglah bantu aku. Kan nggak nyambung. Ini ajaran ketua kita, leluhur kita, udah apa? Harmonislah dengan mereka. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, energi cerdas melindungi kita dari diri dan dalam diri dan di luar diri kita. Connect. Jadi izinkan saudara empat kita yang di dalam, ya. Nanti kita lihat ya. Jadi apa mereka di dalam?
Oke, nah saudara empat kita tadi yang menjadi ari-ari, air ketuban, darah, ari-ari dan lamas itu jadi apa di luar? Dia menjadi ini biar mudah menghafal ya. Atas itu timur ya. Atas timur ini apa? Timur, selatan ini, barat ini, barat. Jadi di timur itu mulainya padat. Jadi di setiap benda padat itu ada saudara kita. Di pohon, di tanah, di apapun benda-benda padat, ada energi cerdas dari saudara empat kita yang dulu menjadi air ketuban. Ada namanya nanti ya, ada nama-namanya. Kemudian ada saudara empat kita yang dulunya disebut darah, sekarang menjadi air. Di air, jadi mau air sungai, mau air apa saja, itu saudara empat kita. Sehingga banyak orang mengalami penyembuhan ketika dia minta tolong kepada saudara empatnya berupa air. Ada yang healing dengan, kalau orang bule apa dia beli bathtub lalu berenam di situ. Kalau orang Bali melukat dan sebagainya itu ada. Nanti kita bahas besok ya. Nah lalu ada lagi saudara empat kita ini yang disebut dengan 5 unsur, 5 element. Pertiwi, apah, teja, bayu, akasa. Nah, pertiwi benda padat, cair, teja atau panas matahari, itu saudara empat kita juga. Sekarang mereka melindungi kita. Kalau nggak ada panas, nggak ada cahaya matahari, mati kita. Kemudian dia menjadi udara. Nggak ada udara, hidup nggak kita. Jadi di luar kita dijaga, di dalam juga kita dijaga. Dan kita disebut, ini diri kita ya, di tengah-tengah diri kita. Ini sedulur papat, kalimo, pancar. Ini pancar kita. Kalau pancar itu apa artinya pancar? Ini pancar, megang semuanya. Kalau pancar nggak kuat, beres nggak? Makanya yang terpenting itu pancar itu harus kuat. Kalau pancar nggak kuat, sang diri nggak kuat, bagaimana saudaranya bisa kuat? Ya, kita juga harus kuat. Makanya disebutlah diri kita itu ruang kosong atau akasa. Nanti banyak sekali ada makna di dalam ruang kosong ini. Sehingga banyak orang spiritual mengajarkan, tetaplah jadikan dirimu ruang kosong yang siap menerima pengetahuan baru, yang siap menerima ini, ya. Kalau kantong kita nggak pernah kosong, bahaya, kita nggak kerja nanti cari uang lagi, ya. Jadi izinkan mengalir, biar kita kosong terus. Makanya diajarkan jangan sombong, jangan merasa sudah tahu semuanya, tetap merasa diri tidak tahu. Ini kekosongan juga, supaya terisi. Kan setiap tubuh kita kan kalau nggak kosong kita nggak makan. Ketika kita makan, apa yang kita makan? Makan benda padat, nasi, makan cair, dan di dalamnya ada panas. Kita bantu dengan pemanasan masak dan sebagainya, ada udara di situ. Tapi sini dapat ya, dapat bahwa kita tidak bisa terlepas dari saudara empat kita yang bernama ini. Nah, diberilah nama kemudian, versi Bali diberi nama. Saudara empat kita itu kemudian diberi nama ini, boleh dihafal. Ya, boleh dihafal. Saudara empat kita yang tadinya berwujud air ketuban diberi nama Angga Pati. Angga itu artinya tubuh. Ya, Pati itu unsur hidup. Sehingga Angga Pati sekarang yang tadinya air ketuban keluar menjadi sungai dan seterusnya, di dalam diri dia menjadi kulit kita. Sehingga kulit kita ini dalam ajaran tempat diberi nama Angga Pati. Dia kulit menjaga kita nggak? Menjaga. Kalau kulit sampai luka oleh panas, segera kalau orang luka bakar kulitnya hancur, gampang matinya karena nggak bisa jaga kita lagi. Kemudian yang tadi darah menjadi praja, disebut namanya Prajapati. Darah kita Prajapati. Dia menjadi Banaspati. Ini kalau orang-orang mistik, Banaspati. Banaspati Raja. Banas itu artinya wanas. Wanas itu artinya hutan, wana. Jadi raja hutan itu berbentuk beruang. Kalau di Bali menjadi barong, beruang wujudnya. Kalau ini menjadi ular. Nah, di dalam diri kita, saudara empat kita ini menjadi kulit, darah, otot, dan urat. Jadi dia sudah menjaga kita di dalam. Bahkan lebih detail lagi itu ada ceritanya. Dan diri kita yang lain namanya Buta Dengan. Diri kita. Ya. Selalu. Jadi kita nggak boleh lepas. Jadi kalau kita mau manggil dia,
Anggapati, Prajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Ini sering dipakai oleh orang-orang mistik untuk apa? Untuk terkonek dengan energinya, karena kan energi di situ. Tetapi energi cerdas. Nah, kalau orang suka main energi dia jadi sakti. Kalau orang suka bermain kecerdasan dia jadi wise. Tinggal pilih yang mana mau jadi. Energi semesta merupakan kemampuan dari kecerdasan semesta. Jadi diri kita kalau dirunut asal usulnya kita berasal semua dari kecerdasan semesta. Orang agama mengatakan apa? Kita berasal dari Tuhan. Di sini dapat kesederhana ini ilmunya kita. Jadi karena dari sini kita berasal dari Tuhan dan kecerdasan semesta terus ada dalam diri kita, kita terus bersama Tuhan. Mau duduk ibadah 5 kali sehari, mengucapkan hal-hal baik, tapi sisanya berpikir buruk, berucap buruk, sama saja mengatakan apa? Bu, saya mau order nasi goreng. Begitu mau dibikinkan nasi goreng, Bu, nggak jadi. Saya ordernya capcay sama nasi putih. Yang diberi apa? Yang diberikan tentu capcay sama nasi putih, karena itu yang belakangan. Ya, jadi hati-hati. Mau sembahyang berapa kali pun, kalau di luar itu kita berpikir, berucap bertindak yang buruk, bersikap buruk, yang akan dominan dihasilkan adalah yang memadat adalah energi yang buruk, menjadi materi yang buruk, kehidupan yang buruk. Di sini dapat ya. Oke. Ini sekarang saya ngomong secara langsung, nanti sisanya nanti boleh ditonton di YouTube. Kira-kira ada kemiripan seperti ini. Detailnya gini. Nah, karena kita berasal dari kecerdasan semesta tak terbatas, maka diri kita pun bagian dari kecerdasan semesta. Mind, body, and soul kita penuh dengan kecerdasan. Coba lihat di sini. Ruh kita ini percikan kecerdasan semesta. Nah, di dalam pikiran kita, tubuh kita punya tubuh yang disebut tubuh energi, sehingga kita bisa bergerak kemana-mana. Fisik kita ini yang sedemikian sempurnanya ini merupakan materi semesta. Dapat ya? Mind, body, body, physical body, energi body, dan soul kita. Ini materi, energi, dan semesta. Ini diri kita, mirip-mirip dengan alam semesta ini. Oke. Sekarang kita lihat sebagai kecerdasan apa yang terjadi. Nah, ini kalau orang sembahyang, sebenarnya dia ngecas. Kalau orang sembahyang mau apapun dia ngecas. Tubuhnya materi, ini tubuh materi, ini ada cahaya energi, ini juga cahaya energi berupa warna-warni bunga, ya connect dengan energi yang ada di tempat suci ini. Makanya kalau connect dengan energi tempat suci ada merinding-merinding karena ada energi elektromagnet. Nanti kita meditasi kalau connect dengan energi yang ada di sini dengan energi elektromagnetnya kita merinding-merinding. Untuk energi cahayanya kita gunakan cahaya bulan nanti. Untuk suaranya kita gunakan suara ledakan semesta. Kita gunakan nanti ya. Oke. Ini dia. Ya, kita connect. Sebenarnya kita ngecas, pernah nggak kalau ngecas benda, ngecas apa itu dengan colokan 3 itu? Mind, body, and soul. Makanya sama, kita ngecasnya seperti itu. Makanya kita ngecas energi itu ke tempat-tempat suci supaya jiwa kita juga mendapatkan casnya. Oke. Ini keluhuran ajaran Kandepat. Ya, bagaimana kemudian dengan kekuatan pikiran kita bisa menginginkan apapun di masa depan kita. Ingin kaya, ingin sehat, gunakan kekuatan akal budi kita. Ya. Dan dengan menjadi manusia, dengan memiliki pikiran ini, kita akan bisa mengenali tubuh kita sendiri secara lebih detail. Dengan apa? Dengan banyak bertanya. Kalau kita nggak banyak bertanya, kita nggak akan banyak dapat ilmu. Baru kalau sudah dapat ilmu, baru kita akan semakin mengetahui. Dan jika kita mampu menggunakan kekuatan pikiran kita, hidup kita, yang sehat, yang sakit bisa sehat, yang ingin yang ingin kaya bisa kaya. Dan bapak ibu ini adalah bapak ibu yang orang-orang hebat. Kenapa saya katakan demikian? Dulu jauh di masa lalu kakek-kakek saya mengatakan, kalau orang belajar Kandepat bertahun-tahun, setelah bertahun-tahun mempraktekkan di kuburan di mana-mana, baru dia bisa terbang. Kalau bapak ibu sekarang lain, bisa terbang dulu baru belajar Kandepat. Ini ilmu kebalik-balik ya, bisa terbang dulu kan,
ada yang terbang dari Bali ke Kulon Progo, ada yang terbang dari Jakarta, tiba-tiba di sini baru belajar kandepat. Dulu orang belajar kandepat bertahun-tahun untuk bisa terbang. Ini kebalik ini. Jadi saya hanya mengingatkan apa yang Bapak Ibu sudah tahu di dalam sebagai roh-roh yang sudah pernah reinkarnasi. Nanti kita gunakan kekuatan itu ini. Nah, ini kandepat manusia. Ketika kita masuk ke wilayah diri kita sebagai kandepat manusia, kan saudara empat kita tuh memiliki nama macam-macam. Ya. Saudara empat kita tuh ada pada jantung kita. Ya. Disebutnya sa, hurufnya sa. Ada hati kita disebutnya ba. Ini macam-macam lah ya. Nah, ini macam-macam namanya. Ya. Nah, kita ini di dalam organ-organ tubuh kita tadi, orang-orang masa lalu tidak menyebut jantung, tidak menyebut hati, tidak menyebut ginjal, menyebutnya apa? Sa, ba, ta, a, i, na, ma, si, wa, ya. Nah, jadi sa itu aksara. Kalau tulisannya begini, sa. Apa artinya sa sebagai aksara? Apa arti aksara? A, kesara. A itu artinya tidak, kesara artinya termusnahkan. Jadi aksara itu adalah sesuatu yang tidak termusnahkan. Yang tidak termusnahkan adalah energi. Sehingga setiap aksara adalah energi. Setiap aksara, setiap yang tertulis adalah energi. Sehingga hati-hati dengan aksara yang menjadi kata. Ketika menjadi kata-kata, bisa berenergi besar. Jangankan kata-kata yang panjang, kata-kata yang singkat saja bisa menghancurkan. Contoh, suami istri, istrinya minta ini, Pak, minta uang dong. Lalu suaminya mengeluarkan satu aksara, baru aja, berkelahi nak mereka, berkelahi, baru aja. Terus ketemu orang di jalan, diserempet sedikit, langsung dia bilang, berkelahi nggak mereka? Berkelahi. Lalu ada orang tampil di depan. Begitu dia menyampaikan sesuatu, yang lain teriak, drop tak mentalnya? Drop. Langsung dia merasa terbuli. Apalagi kalau misalnya punya anak, suruh anak belajar, mana ada anak? Tapi untuk mengatasi semua yang menyakitkan itu, dipakai apa? Makanya itu sangat berperan besar mencegah pertengkaran, menciptakan perdamaian. Contoh nih, suami nggak punya uang, istri minta uang. Pak, beras kita habis. Kalau dia bilang apa yang terjadi? Berkelahi. Tapi kalau dia bilang terus uangnya mana? Nah, kira-kira marah nggak istri kalau suaminya terus? Jadi kan orang yang empati itu apa? Kan penuh kayaknya saya kurang cantik deh. Jadi kita paham dengan apa yang dia keluhkan. Kebayang maksudnya? Jadi kurangi perbanyak ya, karena hanya dengan kita mengalami perjumpaan. Itu adalah pusat sekali, ujung dari perjumpaan kita. Ya. Awal-awal mungkin kita berkelahi dengan kalau akan berkelahi, contoh nih, suami istri berkelahi, terakhir apa yang dia bilang? God, berarti sudah selesai. Ibu-ibu langsung ngerti. Kebayang maksudnya ini? Kenapa saya sebut aksara-aksara ini? Karena apa? Kapan kita mau menyebut kata jantung? Wahai jantungku. Ya, itu bisa. Yang kita sebut adalah aksara sa. Atau kita gampangnya sabata nama siwaya. Semuanya sabata nama siwaya. Ini berarti kita sedang memanggil Tuhan-Tuhan, energi-energi yang berdiam di setiap organ-organ tubuh kita. Untuk apa? Untuk bekerja, menyempurnakan tugas mereka, menyehatkan mereka di dalam. Kebayang maksudnya? Ya, ini ilmu tingkat tinggi sih, besok kita pelajarin ya. Ya, ini ilmu tingkat tinggi. Jadi yang saya maksudkan apa?
Di dalam tubuh kita ini ada, saya nggak tahu apa saya bikin apa enggak ya. Oh, kayaknya saya bikin. Ini dia. Oh, bukan, saya nggak bikin. Nah, ini udah Bapak Ibu ya. Dalam ajaran Bali, ya, di jantung ini berstana dewa Iswara. Di sini di paru-paru berstana dewa Maheswara. Di hati berstana dewa Brahma. Dewa itu apa? Dewa itu deep cahaya energi. Jadi di setiap organ-organ ini berstana para dewa, percikan Tuhan, energi Tuhan. Jadi kalau di dalam tubuh kita berdiam energi-energi Tuhan, perlakukan dengan baik Tuhan-Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jangan mempersembahkan hal-hal yang buruk kepada jantung kita. Jantung dipersembahkan kolesterol yang berlebihan, berbahaya. Paru-parunya dikasih udara penuh polusi, berbahaya. Ginjalnya dikasih banyakkan urat, asam urat, uric acid, berbahaya, jadi batu, rusak ginjalnya. Usus kebanyakan dikasih makanan-makanan yang penuh kotoran, kuman-kuman, rusak ususnya. Jadi kalau kita melihat ini sedang diajarkan untuk apa? Untuk hati-hati mempersembahkan kepada organ-organ kita yang dimana di sana berdiam percikan-percikan Tuhan sebagai energi-energi yang memberi kita hidup. Hati-hati. Kebayang sampai sini ya? Ya. Oke, kita lanjut dulu. Itu tentang pikiran manusia. Nah, sekarang kan depan manusia sebagai otak, pikiran, dan perasaan. Ini yang saya ceritakan tadi. Otak manusia itu kalau di jus isinya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kandungannya, airnya 77% dan sebagainya ini. Kita nggak akan bisa menciptakan ini kalau kita dikasih bahan-bahan yang sama, dikasih air, ya, mentega, protein, putih telur dan sebagainya. Kita nggak bisa membuat otak itu berpikir, karena nggak ada kecerdasan kita. Tapi kecerdasan di dalam DNA kita menciptakan otak kita bisa mikir. Nah, ketika otak kita bisa mikir, apa yang ada di situ? Kembali ke cerita tadi. Ternyata ini Bapak Ibu, di ruh kita ada kecerdasan Tuhan yang disebut kecerdasan atas sadar. Di pikiran kita ada kecerdasan sadar, dan di tubuh kita ada kecerdasan bawah sadar. Jadi kalau kita sakit apapun di setiap sel tubuh kita, bicaralah kepada percikan Tuhan yang disebut sebagai kecerdasan bawah sadar yang ada di setiap otot kita, sistem saraf kita, semuanya ada di situ. Kebayang maksudnya? Jadi hati-hati. Nah, saya dulu pernah menggunakan ini dulu. Ketika saya alergi, ketika saya punya tumor, ketika saya sakit, saya gunakan kekuatan pikiran sadar saya. Inilah pikiran sadar ini disebut dengan idep. Saya gunakan kekuatan itu. Tahun 97 sampai tahun 97 saya sering bersin sampai asma, ngui gitu, bising. Sudah sering minum obat. Kadang minum obat napasin atau apa gitu buat alergi dan bersin itu. Ya udah, ngantuk habis itu nggak bisa kerja. Bertahun-tahun saya mengalami itu. Lalu karena capek minum obat, ngapain saya nggak pakai ilmu ini? Saya pakai ilmu yang sering saya gunakan sejak kecil itu. Jadi selama 14 malam saya katakan kepada diri saya, mulai malam ini seluruh tubuh saya bebas dari bersin-bersin, bebas dari alergi, nafas saya selalu lega. 14 hari. Tahu-tahunya sejak tahun 98 sampai hari ini nggak pernah kumat. Dan ketika saya punya tumor yang ukurannya sampai sekelereng, ini sering saya ceritakan, ukuran kelereng gitu. Dari saya pelihara dari umur SD, setelah dewasa, setelah jadi dokter, saya ingin bedah tapi nggak bisa karena nggak bisa bedah sendiri. Akhirnya yang terjadi apa? Saya ingin bawa ke teman dokter untuk operasi, untuk motong dia. Tapi kemudian saya mikir, gunakan aja ilmu ini lagi. Saya gunakan sejak malam selama 14 hari. Mulai malam ini tumor itu hilang dari tempatnya. Saya bayangkan tumor itu dari ada menjadi tidak ada. Saya imajinasikan begitu sambil afirmasi. Di hari ke-15 pagi-pagi ada yang basah di belakangnya. Apa ya? Kok basah? Ternyata tumornya pecah tanpa ada perdarahan keluar, hilang ya. Hari ketiga sembuh. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena sel-sel tubuh kita itu memiliki kekuatan Tuhan yang disebut Trimurti. 3 kekuatan Tuhan, yaitu apa? Pencipta, pemelihara, pelebur. Jadi sel-sel tubuh kita diciptakan, dipelihara batas tertentu, lalu mati. Seperti sel kulit kita mati, diganti dengan sel baru. Ini siklusnya.
penciptaan, pemeliharaan, peleburan. Kalau peleburannya molor, delay peleburannya, dia menjadi cancer, menjadi tumor. Karena harusnya sudah dilebur, dia nggak dilebur. Tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kebayang maksudnya? Sama lah kayak pohon, kalau kita potong terus kan jadi kerdil ya. Kalau dibiarkan tumbuh jadi semak belukar. Nah, sel cancer itu begitu. Harusnya di stop oleh kecerdasan tubuh kita, dibiarkan terus bertumbuh jadi cancer. Nah, supaya siklus penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan terjadi secara harmonis, simboliknya orang Bali memakainya apa? Gelang warna 3, putih, merah, hitam. Pernah lihat itu? Namanya gelang tridatu. Itu pesan simbolik supaya apa? Wahai kecerdasan semesta yang berperan sebagai pencipta, pemelihara, pelebur dalam diriku, tolong jaga siklus itu tetap ada, merah, putih, hitam. Seperti gambaran tadi, masih ingat ya gambaran itu? Di sini warna merah, di sini putih, di sini biru gelap. Itu dia. Di sini yang biru gelap itu atau hitam namanya Wisnu, pemelihara. Di tengah-tengah putih pelebur, pelebur sehingga noda kembali menjadi suci putih. Yang merah energi penciptaan dipasang. Nah, kalau kita butuh jawaban-jawaban atas kehidupan kita, kita bicaranya kepada apa? Kecerdasan atas sadar atau ruhani kita. Makanya orang-orang dulu pergi ke tempat-tempat sunyi, ke Gua Hira. Orang meditasi mendalam untuk apa? Untuk mengkoneksikan pikiran sadarnya kepada kecerdasan atas sadar ruhnya, sehingga dia mendapatkan insight-insight, jawaban-jawaban yang kemudian menjadi wahyu. Kalau kita semua bisa nggak? Bisa. Cuman kita tidak melakukannya secara sadar, kita melakukannya secara tidak sadar, yaitu pada saat kita tidur. Ketika pikiran sadarnya tidur. Kalau pikiran sadar selama sehari-hari terlalu banyak memendam emosi kemarahan, gejolak emosi, malam-malam tubuhnya yang menyimpan pesan-pesan kemarahan itu akan memberitahukan melalui mimpi, dikejar ombak besar. Arti ombak besar itu apa? Gejolak emosi belum ditenangkan. Atau kadang kita mimpi ujian di sekolah-sekolah yang kita sudah tamat. Pernah nggak mimpi gitu? Mimpi lagi padahal sekolahnya udah tamat di sekolah itu. SD kayak, SMP kayak, tujuannya apa? Batin bawah sadar sedang mengingatkan kepada pikiran sadar, itu masalah-masalah kehidupanmu belum kamu selesaikan. Kadang kita mimpi terbang, pernah nggak mimpi terbang? Tiba-tiba sentuh sedikit, terbang lagi, kayaknya melayang gitu. Pesannya itu apa? Diingatkan oleh pikiran bawah sadar kita, tubuh ini. Kamu menyimpan beban terlalu besar, bebaskan dirimu dari beban itu. Atau mimpi dikejar gundurwo, artinya dikejar masalah-masalah besar. Lalu dikiranya ada orang kirim santet, karena nggak dipakai pemikiran. Nah, kalau beruntung kita kadang diberikan mimpi yang datang dari kecerdasan atas sadar, yang disebut mimpi nubuat, mimpi ramalan-ramalan. Kadang kita kok mimpi gini ya, kalau orang nggak ngerti dipasangin togel. Mimpinya ciri-ciri, siapa yang tahu ciri-cirinya? Kalau mimpi bunga tidur yang datang dari pikiran atas bawah sadar kita, biasanya cuma ya, kadang mimpi kaya, kadang begini, kadang lanjut mimpinya gitu. Kalau mimpi pesan penting dari roh kita kepada pikiran sadar, ciri-cirinya mimpinya singkat, dibangunin tengah malam atau dini hari. Dan kita ingat sekali, satu kata, dua kata. Catat, jangan sampai lupa. Catat, besok boleh tanya, ini apa sih sebenarnya maknanya gitu. Ya. Kita terus terhubung loh dengan kecerdasan kita. Dikasih tahu cuman kita nggak ngeh gitu. Nah, ini yang namanya kandepat manusia. Kekuatan kita di situ untuk apa? Menyelesaikan masalah yang ada dan sebagainya. Nah, apa deh? Nah, jadi ini caranya di ajaran kita. Kecerdasan semesta kita koneksikan dengan mantra, pakai doa-doa. Mantra itu artinya bahasa rahasia. Kalau energi semesta kita gunakan ilmu tantra. Materi semesta kita gunakan simbol-simbol atau yantra. Makanya kadang kita gunakan, kalau kita punya energi cinta pada seseorang, disimbolkan dengan memberi bunga mawar. Itu yantra namanya simbol.
Nah, suka sama orang kita simbolkan dengan pemberian kado. Itu yantra juga. Makanya di Bali banyak ada persembahan-persembahan sesajen. Tujuannya apa? Simbol material. Bahwa di dalamnya ada energi yang dipadatkan dengan kerja, dengan keindahan itu. Ya, kebayang sampai sini? Ya. Kalau orang pergi ke Arab gitu, dia pakai apa? Materi semutannya apa? Ya mungkin tempat suci, bangunan suci Ka'bah yang di dalamnya ada energi semesta dan di sana ada doa-doa bergema. Sama. Ya inilah yang disebut dengan hidup panghidup. Jadi dalam bahasa kita sederhananya sekarang gimana? Kalau kita menginginkan kesembuhan, menginginkan masa depan seperti ini, seperti itu, kita gunakan afirmasi, ya, mantra, tantra, yantra. Afirmasi dan yantra ini apa? Visualisasi. Energi tantra itu apa? Rasakan kita sudah bahagia. Kebayang maksudnya nih? Misalnya ini kita ingin kaya, rasakan seolah-olah kita sudah kaya. Afirmasikan, bulan tahun ini bisnis saya sukses, penghasilan saya sekian. Afirmasikan dan rasakan kebahagiaannya di sana. Lalu visualisasikan kita pergi ke bank, tanda tangan tabungan seberapa kita mau. Itu bisa terjadi. Ya. Sampai sini dapat ya? Ya. Kita bisa menginginkan apa saja dengan kekuatan ini, termasuk penyembuhan yang besok kita ini lakukan. Nah, itu tentang ini syarat ini apa? Ini cara kita hidup tadi. Nah, ini dengan harmonis tadi sudah saya katakan. Nah, ini ajaran Kandepat ilmu rahasia. Mumpung saya bilang ilmu rahasia, ada lagi kekuatan ini yang sering dipakai, kekuatan yang disebut kekuatan Kandepat Sari, Pancaratu, Ratu Murah Tangkap Langit. Tangkap langit itu artinya apa? Menguasai semuanya, bagaikan langit. Tapi maknanya dalam sekali sebenarnya. Apa yang menguasai sebenarnya ini? Ada energi di ruang angkasa ini. Kalau kita bisa connect dengan energi ruang angkasa, kita bisa memvisualisasikan apa yang kita inginkan dan menjadi kenyataan. Kalau kita bisa connect dengan kekuatan ini. Lalu ada Ratu Wayan Kebeng, ada Ratu Mada Jelaung, ada Ratu Nyaman Sakti Pengadangan. Ini nama-nama saja. Ya. Kekuatannya masing-masing itu ada di sini. Ini kekuatannya. Nah, ini kekuatannya. Nah, ini kekuatannya. Kalau kita menginginkan itu. Segara tanpa tepi, kekuatan dari Ratu Murah Tangkap Langit. Apa artinya segara tanpa tepi? Di alam semesta ini ada energi yang tak terbatas. Ada kecerdasan yang tak terbatas di alam semesta. Makanya sering kita bilang, Tuhan ada di langit. Memang Tuhan nggak ada di sini. Ada di mana-mana Tuhan, tapi kenapa kalau kita memuja seakan-akan Tuhan ada di langit ketujuh? Karena tujuan kita apa? Tujuan kita terkonek dengan Ratu Murah Tangkap Langit yang merupakan segara tanpa tepi. Artinya apa? Energi semesta yang tak terbatas. Kesanalah kita mohon, seperti kita mohon air hujan. Mungkin nggak kita mohon air hujan dari bumi? Enggak, mohonnya dari atas. Mohon berkahnya pasti dari atas, biar dijatuhin berkah. Nah ini dia, segara tanpa tepi. Kalau kita connect, kemudian ada tapakin kuntul anglayang. Jadi apa? Tapaking itu jejak, kuntul itu bangau, anglayang itu terbang. Jejak burung bangau terbang. Artinya apa? Pernah melihat jejak burung bangau enggak di atas, di langit? Kan tidak ada. Tapi kita tahu bahwa ada jejak di situ, ada burung bangau. Artinya apa? Salah satu kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini adalah kekuatan ketulusan. Melakukan sesuatu tanpa pamrih, seakan-akan nggak ada jejak kita di dalam kerja itu sendiri. Ini aku yang bikin, ini aku yang bikin, kita nggak mau. Biarlah kita mengerjakannya, seakan-akan jejak kita nggak pernah ada di situ. Artinya ketulusan. Kalau orang sudah memiliki ketulusan yang mendalam, yang terjadi apa? Dia sudah connect dengan sebuah kekuatan. Kekuatan tapaking kuntul anglayang, bekerja dengan ketulusan. Lalu ada lagi yang disebut galihing kangkung. Galihing kangkung itu apa? Pernah lihat kangkung? Galih itu tulang. Kangkung punya tulang nggak?
Begitu dibongkar nggak ada tulangnya, tapi dia bisa tegak. Artinya apa? Begitu dibongkar ternyata nggak ada apa-apa. Jadi artinya apa? Belajar menemukan kekosongan dalam setiap kerja kita. Nggak ada harapan apa-apa, hanya bekerja dasarnya adalah keikhlasan, kepasrahan. Itu yang disebut itu. Baru kita ketemu kekuatan semesta itu sendiri. Kalau kita bekerja menginginkan sesuatu, merasa akulah yang mengerjakannya, nggak ada ketulusan, nggak ada kepasrahan, akhirnya apa? Terbatas kekuatan kita. Tapi kalau kita mengerjakan dengan ketulusan, kesabaran, kepasrahan, keikhlasan, kita bekerja bersama semesta itu sendiri, maka kekuatannya ngumpul di sini. Lalu isining buluh bumbang. Isi daripada buluh. Buluh tahu bambu? Kalau bambu dibuka isinya apa? Kosong. Di dalam diri kita ada bambu yang disebut apa? Tenggorokan. Ada ruas-ruas kan tenggorokan kita? Apa yang keluar dari situ? Suara. Tapi suara bisa dilihat nggak? Nggak. Dia kekosongan juga. Tapi dia datang dari kekosongan. Tapi kalau kita benar-benar bisa menggunakan kekuatannya, itulah yang disebut dengan sidi ngucap atau si pahit lidah. Kata-katanya bisa memotivasi, bisa menjatuhkan orang. Segitu aja kamu nggak bisa prestasi orang. Kamu hebat. Dia bisa bantu. Saya nggak. Misalnya ada orang sakit, kok aku udah begini, kayaknya aku nggak bisa sembuh. Enggak. Kamu pasti bisa sembuh. Dimotivasi seperti itu orang bisa sembuh. Inilah kekuatan yang disebut isining buluh bumbang. Kalau orang bisa memotivasi dirinya dengan kata-katanya sendiri, sukses. Nah, dan diri kita yang di dalam ini selalu yang di dalam adalah pancar, itu diri kita. Kita adalah lontar tanpa tulis. Lontar artinya kitab, tanpa tulis, kosong. Lagi-lagi semua tentang kekosongan. Tapi kekosongan yang berisi. Pertanyaannya sekarang, kita sebagai lontar tanpa tulis, mau ditulisin apa? Apa mau ditulisin dengan penuh energi kemarahan, cerita-cerita kebencian pada orang-orang, atau cerita yang penuh dengan kebahagiaan? Terserah. Kalau mau menulis diri kita, masa depan kita dengan cerita-cerita buruk, kita akan tercipta menjadi kehidupan yang buruk. Sini kebayang? Dan karena kita lontar tanpa tulis, inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kalau tidak salah. Nanti Kang Abu yang menjelaskan. Tubuhmu adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga dalam semua diri ini ada sastra tanpa tulis, atau lontar tanpa tulis, sastra tanpa tulis. Bacalah diri kita ini, Iqra. Ya, karena dia yang bisa membaca dirinya akan mengenal Tuhan. Man arafah nafsahu arafah. Salah nggak saya ngomong? Bener ya? Nah, siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Karena di sini ada kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Kitab suci yang ditulis Tuhan itu apa? Ya DNA yang membesar. Macam-macam. Makanya orang mempelajari tubuhnya itu nggak selesai karena tanpa batas. Di sini kebayang ya? Oke. Nah, dan di dalam diri kita ini, kita sendiri adalah juga roh. Ini atma itu roh. Kita punya saudara 4 di level roh. Itu namanya apa? Sang Suratma. Suratma itu artinya apa? Suratan atma, suratan roh. Jadi saudara 4 kita itu yang tadi air ketuban, darah, ari-ari, lamas itu juga dalam ilmu roh itu dia mencatat apa yang kita kerjakan. Nanti kita pulang-pulang ke alam sana, diri kita ini yang disebut Sang Suratma yang akan mencatat, yang akan menunjukkan ini loh perilaku kita selama kita masih kecil, bla 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 dan seterusnya. Akhirnya kita lihat apa? Oh, itu diriku. Ini suratanku yang kita baca sendiri, yang kita sesali sendiri. Bukan Tuhan yang mengadili kita, diri kita sendiri. Lalu ada Sang Jogor Manik. Jogor Manik. Manik itu benih, Jogor itu penjaga. Ada yang menjaga benih ingatan kita dari kehidupan ini. Yang nanti kita buka lagi nih. Pernah nggak kalau misalnya punya laptop, mau ganti ke laptop baru, aplikasinya disimpan di mana? Udah dipindahkan ke berikutnya, disimpan di mana? Kalau nak flash disk apa? Hard disk drive.
Nah itu kan laptopnya rusak, tapi kita pindahkan semua file kita melalui hard disk drive. Nah ini hard disk drive kita, Sang Jogor Money ini, yang kita akan bawa pergi untuk kita masukkan, install kembali di tubuh yang baru nantinya. Kalau kita reinkarnasi, coba yang sini.